Bab 1 Kelahiran Kembali dan Kode Cheat. Aku tidak mati. Xiao Jun tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya dengan kaget. Segala sesuatu yang terlihat dalam pandangannya terasa familiar, namun juga jauh. Dia telah melihatnya berkali-kali dalam mimpinya. Aku mencubit pahaku dengan keras sakit, sungguh sakit. Apakah semua ini nyata? Apakah aku terlahir kembali? Dia segera mengeluarkan telepon genggamnya. Saat itu, pukul 9 pagi tanggal 10 November tahun 2040. Xiao Jun tidak dapat mengingat dengan pasti tanggalnya, tetapi dia tidak akan pernah melupakan hari setelahnya, hari jomblo, ketika sebuah bencana tiba-tiba terjadi. Tanggal 11 November awalnya hanya hari biasa, tetapi entah bagaimana, di bawah manipulasi kaum kapitalis, hari itu telah menjadi festival belanja. Malam itu, banyak sekali orang yang kehilangan tidur karenanya, tetapi mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa hanya belasan jam kemudian, pada pukul 11.11 menit malam tanggal 11 November, dunia akan mengalami perubahan dramatis. Akhir dunia telah tiba. Langit seakan tiba-tiba terbelah oleh retakan besar, dan hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya pun dimulai hanya dalam 1 jam. Xinjiang, ibu kota provinsi, berubah menjadi hamparan air yang luas. Namun hujan tidak berhenti. Hujan diperkirakan akan berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya berhenti ketika seluruh kota hampir seluruhnya banjir. Pada titik ini, hanya manusia yang tinggal di gedung dengan lebih dari 20 lantai yang dapat bertahan hidup. Namun ini baru permulaan, setelah hujan lebat, berubah menjadi hujan api. Tetesan hujan merah jatuh dengan cepat menguapkan air hujan yang terkumpul di kota, sekaligus membawa suhu tinggi mencapai 60 derajat Celcius. Dalam lingkungan ekstrem seperti itu, manusia tidak punya cara untuk keluar dan mencari makanan, dan banyak sekali orang meninggal karena kelaparan atau sengatan panas. Durasinya juga 3 hari. 3 hari kemudian, suhu kembali normal, air hujan di kota menguap, dan kota tampaknya kembali ke keadaan semula. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup keluar untuk mencari bantuan, tetapi yang menanti mereka adalah pasukan zombie yang tak terhitung jumlahnya. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Jun merupakan salah satu penyintas yang beruntung. Terlebih lagi, karena kehati-hatiannya, dia tidak langsung keluar setelah hujan api berakhir dan selamat. Dalam kiamat, Xiao Jun berusaha bertahan hidup selama 6 tahun, tetapi ia terinfeksi virus zombie saat menjalankan misi dan akhirnya memilih bunuh diri karena ia tidak ingin menjadi zombie. Aku tak bisa memikirkannya lagi. Kiamat tinggal 30 jam lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Xiao Jun memaksa dirinya untuk berhenti mengenang. Saat ini, waktu sangatlah penting, tidak ada waktu untuk memikirkan omong kosong seperti itu. Xiao Jun mengambil beberapa potong pakaian, mengambil ponselnya, dan berlari cepat keluar dari kamar sewaan. Soal kunci, benda itu sudah tidak berguna lagi. Apartemen sewaanku hanya di lantai 3. Kalau aku tidak cepat tanggap di kehidupanku sebelumnya, aku pasti sudah tenggelam dalam 1 jam pertama. Sekarang pertengahan November, dan musim dingin telah tiba, tetapi hari ini cuacanya luar biasa hangat. Matahari bersinar cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi. Semuanya menunjukkan bahwa hari ini adalah hari baik. Ini memang hari yang baik, karena setelah besok, tidak akan pernah ada lagi kesempatan bersantai seperti itu. Beberapa saat kemudian, Xiao Jun tiba di sebuah hotel mewah dengan mobil. Setelah besok, uangnya tidak akan berguna, karena saya akan memilih tempat menginap, saya pasti harus memilih yang terbaik. Belikan aku kamar suite presidensial. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak orang menoleh. Halo, kamar presidensial suite harganya 39.888 per malam. Resepsionisnya memang orang yang berpengetahuan luas. Staf di hotel mewah ini tidak memandang rendah tamu berdasarkan usia atau pakaian mereka, setidaknya tidak secara lahiriah. Gila, semahal itukah? Ini adalah pertama kalinya Xiao Jun bertanya, dan dia pikir jumlahnya akan sekitar 10.000
atau 20.000, tetapi dia tidak menyangka jumlahnya mendekati 40.000 per malam. Resepsionis memperhatikan ekspresi ragu-ragu Xiao Jun. Cih, dasar orang desa lagi. Dia bahkan nggak tahu harganya sebelum pamar, dia kena hukuman sekarang. Sebuah suara tiba-tiba terngiang dalam pikiran Xiao Jun. Well. Xiao Jun melihat sekelilingnya, namun tampaknya tidak ada seorang pun yang berbicara tadi. Aduh, apa mereka sudah mulai bertindak? Semua reaksi dramatis ini. Kalau kamu nggak punya uang, pergi aja, kamu cuma buang-buang waktuku. Suara itu terngiang lagi di pikiran Xiao Jun, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa suara itu terdengar seperti suara pelayan di depannya. Matanya terpaku pada pelayan di depannya dan aura pembunuh tanpa sadar terpancar darinya. Tamu, ada apa? Di bawah tatapan tajam Xiao Jun, resepsionis itu mulai tergagap. Xiao Jun tetap diam, hanya menatapnya. Setelah beberapa detik, suara di benaknya muncul kembali. Apa yang kau lihat? Kenapa kau begitu galak? Ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau tidak mampu menyewa kamar hotel. Apa kau berencana menggunakan kekerasan? Xiao Jun tersenyum. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Saya benar-benar dapat mendengar apa yang dipikirkan resepsionis itu. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke resepsionis lain. 3 detik kemudian, suara yang berbeda muncul lagi dalam pikirannya. Pria ini aneh sekali. Apa dia sakit jiwa? Haruskah kita panggil polisi? Seperti dugaan Xiao Jun, selama dia memusatkan pikirannya pada satu orang, dia dapat mendengar pikiran orang itu. Haha, kalau begitu pesankan aku kamar suite presidensial. Dalam semangatnya, Xiao Jun tidak peduli dengan biaya kamar puluhan ribu yuan. Sebelum kiamat, Xiao Jun adalah seorang veteran yang bergabung dengan tentara pada usia 16 tahun dan bertugas selama 6 tahun sebelum kembali ke rumah beberapa bulan yang lalu. Dengan uang yang ditabungnya selama 6 tahun terakhir ditambah gaji demobilisasinya, kini ia memiliki lebih dari 200.000 yuan di sakunya, cukup untuk menginap di suite presiden selama beberapa hari tanpa masalah. Ah, resepsionisnya tampak terkejut. Dia benar-benar membuka pintu. Jalankan terus selama 2 hari, jangan sampai salah. Kamar yang saya pesan hari ini harus sudah selesai diperiksa jam 1 siang besok, sebelum kiamat benar-benar terjadi. Tuan, apakah Anda ingin membayar dengan kartu? Geser kartu Anda. Baru pada saat terdengar suara yang mengumumkan transaksi berhasil, resepsionis itu menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sedang bercanda. Dia menyelesaikan formalitas untuknya secepat mungkin, dan hanya setelah penolakan keras Xiao Jun, dia tidak mengantarnya ke atas. Menunggu lift di lantai pertama, Xiao Jun merasa lebih baik. Terlahir kembali dan curang, sepertinya saya mendapat perlakuan protagonis. Suite presidensial berada di lantai teratas gedung, lantai 21. Pelayan pribadinya sudah menunggunya di pintu. Aku tidak butuh apa-apa, satu-satunya permintaanku adalah jangan ada yang menggangguku selama 2 hari ke depan, mengerti? Setelah memberhentikan kepala pelayan pribadinya, Xiao Jun melangkah ke tempat yang akan ditinggalinya untuk waktu yang lama. Suite presidensialnya luar biasa, sangat bagus, luas sekali, cukup untuk menyimpan banyak perlengkapan. Soal dekorasi ruangan, Xiao Jun sama sekali tidak tertarik. Saat ini, yang bisa ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar bisa melewati sisa kiamat dengan nyaman.